Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahru mubaraka kataba fi soma wa anzala fil Qur'ana hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan wa fihi lailatun khairu min alfi syahr. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, barokah, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari yang indah dan sejuk ini kita masih bisa hadir berkumpul di tempat yang mulia untuk menjalankan sholat subuh berjamaah, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Dan rasa syukur kita kepada Allah yang tidak terhingga, pada hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, ya hari yang keempat. Inilah bukti bahwa doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak bulan Rajab. Alhamdulillah, mari kita pergunakan bulan Ramadan sampai hari ini, kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lewatkan kesempatan yang ada di bulan Ramadan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan bulan Ramadan yang ada hari ini sampai akhir, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah sehat dan panjang umur, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, untuk diwujudkan manusia yang cerdas, manusia yang modern, manusia yang berpikir jauh ke depan, yaitu Islam dengan terang benderangnya yang bisa kita nikmati sampai hari ini. Dan mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dasar dalil bulan puasa yaitu diambil dari surah Al-Baqarah ayat 183 yang tentu sudah hafal di luar kepala kita karena setiap tahun disampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diperintahkan kamu berpuasa sebagaimana, atau diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu, la'alakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jamaah yang berbahagia, tentu kita semua ingin mencapai yang namanya takwa. Semua ingin puasa atau Ramadan ini berbuah takwa kepada diri kita masing-masing. Lalu bagaimana untuk meraih takwa itu? Mari kita sejenak merenung tentang ayat-ayat yang tersirat di dalam dunia ini, sebagaimana Allah ciptakan dua makhluk yang bisa kita ambil hikmahnya dalam kita menjalankan puasa. Jamaah yang dirahmati Allah, puasa menurut tabiatnya terbagi menjadi dua macam atau dua bagian. Yang pertama adalah puasa ular. Kita tahu bahwa
ular ini adalah makhluk Allah yang sebagian orang menakutkan, sebagian orang menjijikkan, sebagian orang justru menjadi tantangan, memeliharanya dan lain sebagainya. Nah, ular ini untuk melangsungkan kehidupannya, mereka harus berganti kulit, tapi tidak serta-merta mengganti kulitnya begitu saja. Nah, si hewan ular ini mereka harus berpuasa untuk mengganti ular, untuk mengganti kulitnya. Maka dia berpuasa beberapa waktu, hingga kulitnya yang lama dia akan terkelupas atau bahasa Jawa ngelungsungi gitu ya. Jadi setelah terlepas maka timbullah kulit yang baru. Maka dari itu apa yang bisa kita ambil atau bisa kita mengambil ibroh daripada puasa ular ini? Yang pertama, wajahnya. Jadi ular setelah berpuasa, mereka tidak berubah wajahnya. Sebelum dan setelah puasa, tidak ada perubahan di wajahnya. Kemudian yang kedua, namanya tidak berubah. Sebelum puasa dan setelah puasa, mereka tetap namanya ular. Suatu hewan yang mengerikan dan menakutkan sebagian daripada manusia. Kemudian yang keempat adalah cara bergeraknya. Mereka tetap merayap sebagaimana sebelum dia berpuasa, setelah berpuasa tidak ada perbedaannya. Kemudian yang kelima adalah tabiat dan sifatnya. Sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Inilah jenis puasa yang belum berbuah sebagaimana buah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa. Ini adalah jenis puasa yang pertama, yaitu puasa ular. Mereka berpuasa tapi tidak berbuah takwa, tetap sama dari tabiatnya, sifatnya masih tetap sama ular, tidak akan pernah berubah. Jemaah yang dirahmati Allah, kemudian kita mengambil ibroh dari yang kedua, yaitu jenis puasa ulat. Adapun jenis puasa yang kedua ini adalah puasa ulat. Pada hakikatnya ulat ini adalah termasuk hewan yang rakus. Dia hinggap di pohon, di daun pohon mangga, habislah daun pohon mangga. Di pohon jambu, habislah daun pohon jambu. Di pohon alpukat, apalagi habis Pak, tinggal rantingnya saja. Inilah sifat ulat yang rakus terhadap makanan. Karena hampir sepanjang hidupnya ulat ini dia pergunakan hidupnya hanya untuk makan dan makan. Tapi sifat ulat ini ada bosannya, Pak. Begitu dia bosan, ketika dia menjadi ulat, ia berpuasa untuk menjadi apa? Kupu-kupu. Jadi ulat ada bosannya ketika dia setiap hari makan daun. Beda dengan manusia, dia makan kadangkala nggak ada bosannya. Ketika bosan kalau setelah ketahuan polisi atau KPK. Itu ya Pak ya, kalau ulat ada bosannya. Kita bisa ambil ibroh dari hewan ulat ini. Maka setelah bosan, ulat ini berpuasa. Dan puasa yang ia kerjakan benar-benar sangat berkualitas. Mulai dari mengasingkan diri, menjauhkan dari tempat makanan, membungkus badannya dengan kepompong, sehingga ia benar-benar berpuasa,
bukan sekedar hanya menahan lapar dan haus saja. Mata dan tubuhnya pun berpuasa dan berusaha menghindari segala hal yang membatalkan puasa atau yang menimbulkan hawa nafsu yang dapat mengganggu puasanya. Nah, di zaman sekarang sangat sulit sekali kita untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Maka tentu kita harus berusaha berpuasa, mempuasakan lisan kita, mempuasakan telinga kita, mempuasakan hati dan pikiran kita, mempuasakan tangan kita, mempuasakan kaki kita, agar puasa kita mencapai kesempurnaan. Maka selanjutnya setelah ulat itu mengasingkan diri, berpuasa, dia membungkus dirinya dengan kepompong, dia tidak berhubungan lagi dengan dunia luar, benar-benar berkualitas puasanya, maka setelah berminggu-minggu puasa, barulah makhluk keluar dari kepompong yang bernama kupu-kupu. Kini sang ulat setelah berpuasa dan mengganti kulitnya, ia juga mengalami perubahan pada tabiat dan kebiasaannya. Jamaah yang berbahagia, sebuah ibrah yang bisa kita ambil dari puasanya ulat ini. Yang pertama, yaitu wajahnya. Wajah ulat sesudah puasa akan berubah. Yang awalnya mungkin menggelikan, tapi setelah berpuasa dan menjadi kupu-kupu, wajahnya menjadi indah mempesona. Yang kedua adalah namanya sudah berubah, yang tadinya ulat menjadi kupu-kupu. Kemudian makanannya yang sebelumnya daun-daunan, daun apa saja, entah itu pahit, manis, atau getir dan lain sebagainya, maka setelah menjadi kupu-kupu, makanannya adalah sari madu bunga. Sungguh nikmatnya luar biasa, karena kupu-kupu ini dalam berpuasanya benar-benar sangat berkualitas. Yang keempat, cara bergeraknya. Nah, kupu-kupu sebelumnya ulat bergeraknya hanya merayap di dedaunan, sehingga setelah menjadi kupu-kupu, dia bisa terbang ke awang-awang kemanapun ia sukai. Kemudian yang kelima adalah tabiat dan sifatnya berubah total. Ketika masih jadi ulat, menjadi perusak alam, pemakan daun, begitu menjadi kupu-kupu, menghidupkan dan membantu kelangsungan kehidupan tumbuhan dengan cara membantu penyerbukan bunga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari dua kisah ini mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah menjadi hamba Allah di dalam menjalankan ibadah puasa, menjalankan perintah berpuasa di bulan Ramadan. Puasa kita puasa yang berkualitas, sehingga kita nanti menjadi ibaratkan seekor kupu-kupu, menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puasa kita berbuah takwa. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.